Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu ke kalian nih. Apaan tuh? Pernah nggak sih kalian tuh curhat soal masalah kalian, terus respon yang kalian dapat cuman udah, pikir positif aja, atau semangat, jangan sedih. Rasanya gimana? Lebih lega atau malah tambah kesel? Nah, apa kalian tahu kalau respon seperti itu disebut dengan toxic positivity? Toxic positivity adalah suatu keadaan atau kondisi yang dimana seseorang hanya fokus pada sisi positif dari suatu masalah sambil mengabaikan atau bahkan menolak emosi negatif loh. Intinya di sini kita dipaksa untuk selalu terlihat bahagia, baik-baik aja, bahkan saat kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja loh. Jadi, aku Zara Wahyu Aulia dan di public speakingku ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang toxic positivity. Kenapa ini bisa berbahaya, apalagi buat kesehatan mental kita? Apa aja sih contoh-contohnya yang sering kita alamin? Dan yang paling penting, gimana sih kita bisa menghadapinya dengan lebih sehat? Siap? Yuk kita mulai. Apa itu toxic positivity? Jadi toxic positivity sering terjadi tanpa kita sadari loh. Misalnya saat kita lagi cerita kalau capek banget karena tugas numpuk, tapi teman kita malah bilang, semangat, jangan baper, nanti juga selesai. Atau kita curhat soal hubungan yang gak berjalan lancar, tapi responnya cuman ikhlasin aja, pasti ada gantinya. Kalimat ini kelihatannya emang positif guys, tapi sebenarnya malah bikin kita merasa gak dimengerti. Kok rasanya perasaan kita gak valid ya? Bahkan ada juga yang bilang, jangan sedih dong, banyak kok orang yang lebih susah dari kamu. Itu bikin kita merasa dibanding-bandingin gak sih? Dan makin gak nyaman buat terbuka. Kenapa toxic positivity berbahaya? Ketika kita terus dipaksa untuk berpikir positif dan mengabaikan emosi negatif, kita jadi nggak punya ruang untuk menghadapi perasaan yang sebenarnya. Lama-lama ini bisa menyebabkan emosi negatif menumpuk dan bikin kita merasa lebih buruk loh. Dalam jangka panjang ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Selain itu, toxic positivity juga bisa kita bikin takut untuk terbuka. Kita jadi berpikir, percuma lah, gak ada yang bakal ngerti perasaanku, ngapain aku cerita. Padahal emosi negatif itu wajar dan justru kita butuh memprosesnya untuk bisa pulih. Contoh nyata yang relate. Coba bayangkan, kamu lagi cerita kalau merasa gagal dalam karir atau studi kamu, tapi respon yang kamu dapat cuman udah jalanin aja, nanti juga selesai. Atau saat kamu merasa kesepian malah dibilang, jangan drama, banyak kok orang yang sendiri tapi juga bahagia. Rasanya gimana? Sedih, kesel, bahkan mungkin merasa dijudge kan? Toxic positivity juga sering terjadi dalam hubungan keluarga loh guys. Misalnya, saat kita cerita kalau capek banget kuliah sambil kerja, tapi orang tua malah bilang, kamu tuh harusnya bersyukur, dulu papa mama gak punya kesempatan kayak kamu. Respon seperti ini bisa bikin kita ngerasa gak dimengerti dan malah makin stres loh. Cara mengatasi toxic positivity. Lalu gimana sih caranya kita bisa menghindari atau mengatasi toxic positivity itu? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai loh. Yang pertama, akui perasaanmu. Kalau lagi sedih, marah, atau capek, gak apa-apa kok kalau akui aja dulu perasaan itu tanpa merasa bersalah. Emosi negatif itu bagian dari hidup yang normal kok. Yang kedua, belajar mendengar tanpa menghakimi. Kalau ada teman yang curhat, coba dengerin dulu tanpa buru-buru memberi solusi. Kadang mereka cuma butuh didengar, bukan dihakimi atau dibandingkan. Yang ketiga, ubah pola respon. Daripada bilang semangat, jangan sedih, coba ubah jadi aku ngerti kok.
Pasti ini berat buat kamu. Kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini. Kalimat ini jauh lebih suportif dan bikin orang lain merasa dimengerti loh. Dan yang keempat yaitu cari dukungan profesional. Jadi kalau perasaan negatif terus-menerus muncul dan sulit diatasi, gak ada salahnya kalau kita mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Itu bukan tandanya kelemahan, tapi bentuk keberanian kita loh. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk kita coba lebih menerima emosi kita sendiri dan orang lain. Kita nggak harus selalu terlihat kuat atau bahagia, karena semua emosi itu valid kok. Ketika kita berani mengakui perasaan kita, itu adalah langkah yang awal menuju penyembuhan. Aku, Zara Wahyu Aulia, berterima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa, semua orang punya cerita dan setiap perasaan layak untuk dihargai. Yuk kita ciptakan lingkungan yang lebih suportif untuk kesehatan mental kita bersama.